Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama membuka hari ini dengan sapaan Tuhan dalam Embun Pagi, Jumat 16 September 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah asal-muasal bangsa-bangsa, yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal 10 ayat 32. Sebelum kita merenungkan sabdanya, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami di dalam istirahat malam kami secara khusus, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan, apa yang kami rasakan semata-mata adalah berkat dan anugerah yang dari Engkau. Dan saat ini Tuhan, di dalam kami hendak mengawali hari kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bukan hanya menjadikan kami sebagai orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami, dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memenuhi diri kami, sehingga Roh-Mu itulah yang memampukan kami di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami untuk menyambut firman-Mu yang hidup bagi kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada saat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, Anak-Mu yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca kitab Kejadian pasal 10 ayat 32 yang demikian. Kejadian 10 ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir-akhir ini kita mungkin dikagetkan dengan hujan yang mungkin intensitasnya lebih sering daripada sebelumnya. Walaupun ini baru mungkin kalau hitungan dulu ini masih masuk musim kemarau begitu, tetapi pada kenyataannya sudah hujan dan cukup lebat di beberapa tempat. Dan ketika kita memasuki musim hujan, salah satu ketakutan kita adalah jika kemudian peristiwa-peristiwa yang lalu terulang kembali. Banyak pohon yang roboh, pohon yang tumbang, kemudian juga banyak baliho-baliho di jalan-jalan yang akhirnya harus roboh karena hujan angin yang begitu kencang, dan bukan hanya jatuh, bukan hanya roboh, tapi juga merugikan banyak orang. Bahkan juga tidak sedikit yang harus mengorbankan jiwa ataupun juga membuat orang-orang terluka oleh karena peristiwa tersebut. Angin, hujan, badai yang cukup kencang itu. Dalam peristiwa itu saja kita sudah merasakan bagaimana menakutkannya hujan itu, dan bagaimana kemudian peristiwa hujan angin itu sangat mencekam gitu bagi kita. Tetapi mari kita bayangkan tentang bagaimana ketika Allah mengirimkan air bah di tengah-tengah kehidupan Nuh dan manusia pada waktu itu. Kehidupan orang-orang, kehidupan seluruh ciptaan pada masa Nuh, ketika air bah itu datang di tengah-tengah kehidupan mereka, yang bukan hanya menimbulkan sebuah kecemasan, ketakutan, tetapi juga seolah-olah angin air bah itu membumi hanguskan hampir seluruh kehidupan yang ada di bumi. Tentu kita tahu cerita itu dari sekolah minggu, dari mulai awal sekolah minggu kita sering mendengar cerita tentang air bah dan Nuh dan lain sebagainya. Mungkin dikatakan hanya ada beberapa kehidupan yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dan nantinya akan memulai kehidupan yang baru. Dan janji Allah itu terbukti di dalam teks yang kita baca saat ini. Ketika anak-anak Nuh
kemudian mulai beranak cucu, mulai kemudian mengembangkan kehidupan, mulai kemudian mereka memulai hidup yang baru lagi setelah air bah itu. Dan dikatakan bukan hanya satu bangsa, bukan hanya dua bangsa, tetapi ada banyak sekali bangsa yang kemudian muncul lagi hidup kembali oleh karena kehidupan yang hendak dipulihkan oleh Allah. Dari sini kita belajar tentang air bah yang dikirimkan Allah di tengah-tengah kehidupan Nuh. Itu tidak selamanya membuat kehidupan mereka hancur. Tidak selamanya kemudian air bah itu membuat bumi menjadi hangus, menjadi hilang, menjadi tanpa kehidupan. Tetapi setelah air bah itu berlangsung, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata atas kehidupan Nuh dan anak-anaknya. Terlebih ketika kemudian anak-anak Nuh telah kemudian juga mengembangkan kehidupannya menjadi bangsa-bangsa yang sangat banyak. Lalu kemudian bagaimana kita merefleksikan kisah Nuh ini? Tentang air bah, tentang kepunahan, bisa dikatakan demikian, sampai pada kemudian kehidupan kembali bagi bangsa-bangsa. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua pasti punya air bah kita masing-masing di tengah kehidupan kita. Air bah yang mungkin bentuknya berbeda, tetapi memiliki satu rasa yang hampir sama, menimbulkan ketakutan yang hampir sama, atau mungkin juga membuat kehidupan kita seolah-olah hancur, seolah-olah berhenti, dan seolah-olah kita kemudian tidak sanggup lagi untuk hidup dan kita memilih untuk mengakhiri kehidupan kita. Air bah itu bentuknya bisa macam-macam, bisa tentang persoalan tentang keluarga, bisa kemudian persoalan tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang percintaan, tentang perjodohan, atau juga tentang kehidupan yang lainnya. Kita mungkin punya persoalan kita masing-masing, kita punya air bah kita masing-masing. Dan tidak jarang, air bah yang hadir di dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa itu membuat kita seakan-akan hendak menyerah menjalani kehidupan kita. Membuat kita hendak, sudahlah, saya tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini. Atau kita berpikir, lebih enak saya kalau nggak hidup. Lebih enak kalau saya mengakhiri kehidupan saya. Oleh karena air bah yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat pada peristiwa yang dialami oleh Nuh, air bah yang dialami oleh mereka tidak membuat kehidupan mereka berhenti. Ketika Tuhan mengizinkan air bah itu hadir datang di tengah-tengah kehidupan Nuh, Tuhan pun juga sudah menyiapkan pemulihan atas mereka. Tuhan pun sudah menyiapkan sebuah pemeliharaan atas kehidupan mereka. Janji yang sama juga marilah kita amini dan juga kita percayai di dalam tengah kehidupan kita saat ini. Meskipun saat ini kita mengalami air bah yang begitu berat, mengalami air bah yang begitu dahsyat, air bah yang begitu memporak-porandakan kehidupan kita. Tetapi menyerah bukanlah jalan satu-satunya yang bisa kita pilih. Ada jalan lain yang bisa kita pilih, yaitu percaya akan pemeliharaan dan pemulihan Allah atas kehidupan kita. Bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Nuh menjadi bukti bahwa kehidupan tidak berhenti di dalam air bah. Tidak juga berhenti pasca air bah. Tetapi justru kehidupan dimulai kembali pasca air bah.
Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa ada pelangi sehabis hujan. Pelangi tidak mungkin muncul sebelum hujan, kita tahu itu. Tetapi pelangi muncul setelah hujan. Itu juga adalah bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seberat apapun air bah yang kita alami sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, seberapa besar pun pergumulan kita saat ini, seberapa menyakitkannya, seberapa besar luka yang kita rasakan, ataupun seberapa besar pergumulan-pergumulan yang kita alami, menyerah bukanlah satu-satunya pilihan yang bisa kita pilih. Tetapi seperti apa yang diimani oleh Nuh, percaya akan pemeliharaan Allah, percaya akan pemulihan Allah, menjadi jalan, menjadi cara yang bisa kita percayai. Oleh karena itu, biarlah kelahiran bangsa-bangsa yang dialami keturunan Nuh, yang diceritakan di dalam narasi yang kita baca bersama, boleh mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan dan pemulihan Allah tidak berhenti di tengah persoalan yang kita alami. Pemeliharaan yang terus ada dan pemeliharaan yang terus hadir bagi kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami berjalan bukan tanpa masalah, tetapi kehidupan kami berjalan dengan berbagai persoalan yang terjadi, berbagai persoalan berat yang kami rasakan di tengah-tengah hidup kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana Engkau peduli, bagaimana Engkau memelihara, dan bagaimana Engkau memulihkan kehidupan Nuh dan seluruh keturunannya. Kami pun punya satu optimisme yang sama. Kami pun punya satu iman yang sama, bahwa di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah air bah yang kami alami, pemeliharaan darimu, pemulihan darimu, itu pun nyata dan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tidak menyerah dengan persoalan kami, tetapi ajar kami untuk percaya akan pemulihan dan pemeliharaan yang darimu. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu yang menuntun setiap kami, yang memampukan kami di tengah-tengah tanggung jawab yang harus kami jalani, tanggung jawab sekolah, pekerjaan, usaha, ataupun segala kesibukan kami yang lainnya. Kiranya rahmat-Mu boleh senantiasa hadir menyertai kami. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber pemulihan dan pemeliharaan, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi hari ini, Jumat 16 September 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk semakin menyadari bagaimana pemeliharaan dan pemulihan Allah itu nyata atas kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.